Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita ada di tanggal 18 Maret, teman-teman. Kita udah dapat beberapa data tentang kalender ekonomi dan juga beberapa news untuk market crypto. Jadi kita akan coba untuk ulas seperti apa. Teman-teman, hari ini ya kita ada di hari Sabtu, udah masuk weekend, jadi nggak akan ada news terlalu banyak. Data kemarin itu ada data CPI yang menunjukkan secara overall kondisi dari inflasi di Eropa sana mengalami penurunan kecil 0,1% saja. Jadi kecil banget teman-teman. Setelah sebelumnya, di sehari sebelumnya itu Bank Sentral dari Eropa itu udah naikin 50 basis point. Cukup hawkish ya. Dia naikin suku bunga cukup tinggi. Sementara itu dari kondisi perbankan di Eropa sana, ya kita tahu beberapa beberapa bank udah mulai kena masalah, terutama terlihat dari penurunan harga sahamnya. Yang pertama ada Credit Suisse yang kemarin beritanya udah jatuh teman-teman. Sekarang ada BNP Paribas juga yang kena masalah. Kemudian Societe Generale ini juga mengalami fase koreksi dari harga sahamnya ya. Selain itu juga ada bank dari Spanyol yaitu Banco Sabadell, ini juga turun. Terus juga ada Germany Commerce Bank, ini juga turun. Dutch Bank pun juga mengalami fase koreksi. Jadi di fase ini ada banyak sekali perbankan yang mengalami fase koreksi. Tentunya ini karena kekhawatiran dari market yang mana ya di Amerika sana udah mulai kena masalah soal perbankan, udah mulai kelihatan jeleknya, sehingga akhirnya The Fed itu melakukan aktivitas ataupun memanggil para menteri-menteri mereka buat melakukan rapat tertutup. Dan hasilnya apa? Hasilnya mereka menyediakan dana likuidasi, dan itu pun sepertinya The Fed masih punya kesempatan buat naikin suku bunga lagi di next FOMC. Dari berita yang lain, teman-teman, ini ada berita penangkapan dari International Criminal Court. Ini ditujukan kepada Vladimir Putin, Vladimir uh, Vladimirovich Putin, dan juga Maria Alexeyevna Lovava Belova. Ya itulah. Intinya adalah ini dikarenakan deportation of population of children. Jadi pengurangan populasi manusia, terutama anak-anak, teman-teman. Ini Vladimir Putin digugat karena aksi kriminal, ya. Dia melakukan penyerangan bisa dibilang untuk Ukraina. Jadi ini ada berita penangkapannya. Kita akan lihat seperti apa nanti kasusnya, teman-teman. Ini resmi, teman-teman. Itu terus dari European Parliament mengatakan untuk memban cryptocurrency karena masalah atau di tengah masalah dari krisisnya perbankan. Ini datang dari European Parliament. Jadi teman-teman hati-hati, ini udah mulai ada berita negatif buat market crypto. Oke, ini dari Parlemen Eropa mengatakan bahwa kita harus ban cryptocurrency. Kita nggak tahu apa masalahnya, dan ya kita akan lihat lah seperti apa kelanjutannya. Kalau menurut saya sih ini mungkin dikait-kaitkan aja, tapi ya lihat aja sih seperti apa nanti. Dari berita yang lain ada BUSD ini yang mulai digantikan, artinya di replace oleh Binance ya, dialihkan ke TUSD ataupun USDT. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya BUSD, ini perlahan-lahan di Binance ini bakalan digantikan atau di-convert secara otomatis ke beberapa token dari stablecoin yang lain. Ya, tujuannya ya tentunya mereka bakalan siap buat delisting BUSD ke depannya. Jadi itu teman-teman, ini announcement dari Binance. Dari data yang lain ini menunjukkan bahwa The Fed ini udah mulai meningkatkan balance sheet mereka lagi. Balance sheet ini mungkin ada indikasi kalau The Fed cetak uang lagi, ya. Jadi inflasi ini bakal nggak selesai. Jadi ya ini adalah hasil rapat yang mereka lakukan kemarin di tanggal 7 terakhir, dan sekarang udah mulai mengalami peningkatan balance sheet untuk neraca mereka, teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat dari data-data sebelumnya, ini The Fed ini terus-menerus ya melakukan kenaikan neraca, teman-teman. Dari data ini menunjukkan bahwa dari 2010
kurang dari 2010, berarti sebelum 2010 mereka memang terus melakukan pencetakan uang, printing money. Dan sekarang ini sudah sempat turun dalam beberapa bulan terakhir karena memang mereka naikin suku bunga ya kan. Tapi belakangan ini mereka lagi mencetak uang. Berarti ini adalah tujuannya untuk menyelamatkan para perbankan tadi ya. Mereka nggak ambil dari pajak, mereka printing money lagi. Nah, ini menjadi trigger buat market. Ya, itulah kenapa posisi dari indeks dolar akhirnya ambigu, naik dan turunnya sangat-sangat membingungkan. Dan sekarang aset-aset lain seperti gold ini naik sangat signifikan, naik 3% di perdagangan hari ini, all time high teman-teman. Jadi ini mengindikasikan sesuatu yang benar-benar ya mengejutkan sekali buat saya. Jadi ya semua mengalihkan dananya ke emas dalam kondisi krisis, dalam kondisi The Fed cetak uang sangat banyak. Jadi emas jadi pilihan. Selain itu, apa efeknya S&P 500 kemarin mengalami fase kenaikan, tapi sekarang koreksi lagi, teman-teman. Jadi perhitungan dari market saat ini adalah mereka lebih banyak untuk simpan ke aset-aset yang aman. Ternyata Bitcoin dianggap sebagai salah satu aset yang aman. Buktinya Bitcoin naik sampai 8%. Hari ini Bitcoin udah ada di kisaran 27.200, teman-teman. Jadi kenaikannya sangat-sangat signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih bisa FOMO nih buat teman-teman yang suka FOMO. Kita akan coba untuk ulas ya gimana posisi dari Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya progres pergerakan Bitcoin ini udah menjelang fase yang namanya jenuh beli. Teman-teman harus hati-hati dalam posisi ini. Ini udah mulai masuk ke fase jenuh belinya di sini. Ya, pergerakan RSI udah mulai naik disertai dengan volume perdagangan yang meningkat. Volume smart money pun juga sangat meningkat stride. Jadi sangat-sangat agresif, teman-teman. Artinya adalah saat ini whales itu pada entry ke market. Entry ke market bukan berarti Bitcoin bakalan to the moon, naik tinggi. Mungkin belum ke sana. Kalau menurut saya sih ini adalah momentum yang baik sekali buat teman-teman untuk taking profit, terutama yang udah cuan kemarin ya, yang udah ada beli Bitcoin di 20 ribuan ketika crash. Itu sekarang waktunya teman-teman sangat-sangat tepat untuk melakukan jual ya. Jualnya itu pun juga bisa dengan cicilan aja jualnya. Jangan terlalu agresif, jual all it. Kita di sini masih harus waspada sama beberapa kondisi ekonomi. Ingat tadi beberapa news yang kita udah bahas. Terutama ya ini, European Parliament udah kasih ancang-ancang nih buat ngeban kripto di Eropa. Kemudian ada perbankan yang mulai mengalami masalah likuidasi. Ini bisa menjadi indikasi yang sangat buruk buat perekonomian. Terus juga ini adalah efek daripada pencetakan uang daripada The Fed. Ya, ini menyebabkan dolar turun dan juga ada banyak dana lagi yang masuk ke market, ke emas, ke kripto juga. Jadi itu yang kita harus perhatikan untuk saat ini. Kalau dari saya lebih kayak hati-hati dulu. Jangan terlalu agresif. Sementara kalau dari posisi memang Bitcoin masih menurut saya masih cukup bagus lah posisinya, dia berada di atas dari EMA 200. Cuman itu tadi beberapa indikasi udah mulai muncul, teman-teman. Tentunya ini nggak langsung ya. Misalkan di time frame 4 jam teman-teman perhatikan, di sini kita udah mendapati posisi dari RSI udah membuat yang namanya bearish divergence. Di sini cari. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat ini clear bearish divergence. Buat yang belum tahu bearish divergence itu apa, teman-teman bisa cek di YouTube. Di Google. Bearish divergence RSI. Ini teman-teman bisa cek gambar-gambarnya. Ini contohnya ya. Ini dia kalau dari segi pergerakan harga Bitcoin itu kan cenderung naik nih. Jadi kalau kita compare Bitcoin ini cenderung naik. Nah, tapi teman-teman perhatikan RSI-nya. RSI-nya udah mengalami penurunan puncak. Jadi kalau kita lihat di sini juga kurang lebih sama. Nah, ini adalah indikasi awal bahwa market bakalan turun ya. Tapi masalahnya turunnya kapan dan ke harga berapa kita belum tahu. Kita cuma baru dapat indikasi bahaya nih. Tuh. Jadi
Ya tujuannya bearish divergence itu ya untuk itu sebenarnya. Ada beberapa posisi di mana bearish divergence-nya itu di hold cukup panjang. Contohnya ini ketika Bitcoin dulu all time high kalau nggak salah. Beberapa kali ya, memang satu kali, dua kali, sampai tiga kali baru dia drop. Di sini pun juga Bitcoin masih dalam posisi yang cukup kuat, kemudian Bitcoin drop. Jadi itu adalah sebuah indikasi awal yang teman-teman sudah bisa perhatikan sekarang. Harga Bitcoin ada di kisaran 27.000. Kita akan coba lihat ya di time frame daily. Ini aku hapus dari RSI, kita clear bahwasanya ini ada indikasi yang namanya bearish divergence. Jadi teman-teman yang mau FOMO harap ngerem dulu, hati-hati dulu, jangan terlalu agresif. Termasuk buat teman-teman yang setelah melihat video ini langsung nge-short, kalian mendingan research dulu, jangan ambil keputusan dengan tergesa-gesa, karena market ini masih sangat-sangat anomali, masih sangat-sangat ambigu. Di saat kalian merasa ini market bakalan turun, ternyata bisa jadi ditendang naik. Jadi itu adalah situasi-situasi yang kalian harus perhatikan, teman-teman. Sini aku coba cek dia dengan fixed volume profile. Siapa tahu kita bisa dapat harga-harga yang mungkin cukup baik untuk kita perhatikan saat ini. Kalau dari fixed volume profile di time frame satu hari, kita akan ubah lagi ke time frame 4 ya. 4 jam mungkin lebih clear. Di time frame 4 jam, teman-teman, level support saat ini buat Bitcoin itu ada di kisaran 24.000. Ini adalah posisi di mana volume Bitcoin itu paling banyak. Jadi kalau nanti ada koreksi yang cukup dalam, teman-teman harus perhatikan area tersebut, 24.400. Itu bisa jadi level support buat Bitcoin. Oke, sementara di harga saat ini udah mulai sedikit orang yang melakukan transaksi. Jadi di harga 26.600, 26.900, di range tersebut sangat sedikit pemain pasar yang udah melakukan transaksi. Kalian bisa lihat dengan fixed volume profile. Artinya adalah teman-teman harus hati-hati. Ini yang main ini cuma memanfaatkan FOMO aja, buat orang-orang yang FOMO. Jadi siap-siap mereka bakalan nyangkut. Itu udah mulai muncul indikasinya. Apakah Bitcoin akan langsung turun? Ya tentunya enggak. Bisa jadi Bitcoin masih berpeluang buat naik, bahkan bisa sampai 29.000. Ya, mungkin saja bisa naik sampai level tersebut. Barulah di sana ada level resistance yang sangat kuat. Ya, ini memanfaatkan emosi pasar sebenarnya untuk kondisi seperti sekarang ini. Tapi kalau saya sih, buat teman-teman yang mau entry, saya rasa masih belum ideal buat harga saat ini. Oke, dari time frame 4 jam gitu. Kalau dari time frame 1 jam pergerakan Bitcoin ini, lihat udah mulai ada rejection yang cukup terlihat. Artinya market udah mulai pada taking profit. Apalagi besok hari Minggu dan sekarang hari Sabtu, pastinya mereka bakalan ambil profit setelah kemarin udah berhasil naikin market sampai 8%. Nggak mungkin lah bakalan dikerek sangat tinggi. Oke, market juga market maker masuk bukan mau sedekah, mereka mau cuan. Ketika mereka cuan, mereka dapat kesempatan buat taking profit, mereka akan ambil. Apalagi udah hampir 10%. Jadi itu, jangan FOMO lah teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat analisa saya kali ini, gitu aja buat Bitcoin. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.